Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Fakir akan membacakan kitab Ihya Ulumuddin juz 1 di halaman 220 kalau terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Sesuai dengan permintaan, yaitu Al-Fakir akan membacakan tentang sunnah-sunnah, perkara sunnah yang sunnah dilakukan pada saat puasa, khususnya di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali telah memaparkan bahwasanya wa amma sunan fasitun. Jadi sunnah-sunnah dalam puasa itu ada 6 fasitun. Pertama, takhirus sahuri, mengakhirkan sahur. Sahurnya diakhirkan, tidak sahur di pertengahan malam ataupun di awal malam, tapi diakhirkan makan sahurnya, itu sunnah. Wa ta'jilul fitri bitamri atau takjil, mempercepat berbuka. Kalau sudah nyampe waktunya buka puasa, itu bergegas. Bitamri, dengan memakan kurma, awil ma'i atau air, qabla sholati, sebelum sholat. Adapun nanti kesempurnaannya, kalau dikira kurang puas, nanti bisa setelah sholat maghrib. Jadi azan sebelum sholat, takjil dulu dengan kurma ataupun air sebelum sholat, nanti setelah sholat disempurnakan. Wa tarkus siwaki ba'da zawali, kemudian meninggalkan bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Jadi ketika puasa, maka ketika matahari sudah tergelincir, kira-kira masuk waktu zuhur lah, maka jangan bersiwak. Lebih baik siwaknya di pagi hari saja, di jam 9, jam 10 gitu. Kalau sudah tergelincir matahari tidak usah. Itu sunnah, meninggalkan siwak setelah tergelincirnya matahari. Wal judu fi syahri Ramadan, bersikap dermawan di bulan Ramadan. Kenapa? 5, karena terdapat keterangan sabaqo yang telah lewat mendahului, yaitu min fadhailihi fi zakati, yakni dari terkait dengan beberapa keutamaannya al-jud, dermawan, di bab zakat nih sebelumnya ini. Wa mudarasatul Qur'ani, sunnah juga di bulan Ramadan belajar Al-Qur'an. Belajar membaca Al-Qur'an, kemudian belajar ataupun memahami kandungan Al-Qur'an, ya tentunya melalui guru, pembimbing yang ahli. Kemudian wal i'tikaf fil masjidi, sunnah i'tikaf di masjid. La siyama fil ashril akhiri, lebih-lebih nanti di 10 hari terakhir dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Itu sunnah i'tikaf. Fahuwa adatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana idza dakhala al-ashr al-awakhiru tawal firashah wa shaddal mi'zarah wa ad'aba ahlah. Ini karena idza dakhala al-ashr al-awakhiru, Nabi itu ketika nanti idza dakhala al-ashr al-awakhirah, ketika Nabi masuk pada 10 terakhir, ataupun idza dakhala al-ashr al-awakhiru, ya sama juga. Ketika nanti masuk yang namanya 10 terakhir dari bulan Ramadan, tawal firasya, Nabi melipat alas tidurnya, dilipat, wasyaddal mi'zarah, kemudian menguatkan penutup tubuhnya, wada'abah, beliau menekuni ritual lah ibadah i'tikaf, wa ada'aba ahlahu, dan mengajak keluarga untuk menekuni ritual ataupun pendekatan diri terhadap Allah. Ai adamun nasba fil ibadati, yakni Nabi dengan keluarganya itu melanggengkan, mengistiqomahkan, berdiri tegap dalam menjalankan ibadah. Id fiha lailatul qadri, karena di 10 terakhir ini terdapat lailatul qadar. Wal aghlabu annaha fi autariha, kata Al-Ghazali. Yang paling kaprah lailatul qadar itu berada di dalam tanggal ganjil dari al-ashrul awakhir, itu tanggal ganjil.
Namun wa ashbahal autar menyerupai dengan tanggal ganjil, yaitu lailatu ihda, malam tanggal 1 wa salasin ataupun malam 3, ihda wa salasin, wa ashbahal autar lailatu ihda, malam tanggal 1 wa salasin, 3 wa khamsin, 4 wa sab'in, dan 7. Wa tatabu'u fi hadzal i'tikaf, terus menerus dalam i'tikaf, aula itu lebih utama. Enggak putus-putus, misalnya diniatkan i'tikaf 10 hari, enggak putus-putus 10 hari. Itu yang tatabu itu lebih utama. Fa in nazara i'tikafan mutatabi'an, maka bila seseorang i'tikaf yang mutatabi', terus menerus tanpa putus-putus, maka bila dia bernazar au nawahu, atau berniat untuk i'tikaf yang mutatabi', maka in qata'ah tatabuhu bil khuruji min ghairi daruratin, maka tatabunya itu menjadi terputus, batal, disebabkan keluar dari area masjid dengan tanpa darurah. Moro-moro keluar padahal nggak ada darurat apa, maka tatabunya itu batal, putus. Kama law kharaja li iyadatin aw syahadatin aw janazatin aw ziyaratin aw tajdidi taharatin, sebagaimana bila ia keluar dari masjid dengan tujuan karena ingin menengok orang sakit, atau dengan tujuan karena menjadi saksi, atau karena ingin mentajhiz jenazah, atau karena alasan ziarah, atau tajdidi taharatin, atau karena alasan ingin memperbaharui taharah seperti memperbaharui wudu misalnya, maka itu menyebabkan inqita'nya tatabu itu. Jadi tatabunya batal. Tapi wa in kharaja, bila seorang yang i'tikaf tersebut keluar dari area masjid liqada'il hajati, untuk menunaikan hajat, buang air besar, lam yanqati, maka dianggap tidak terputus tatabunya itu. Walahu ayyatawaddu'a fil baiti, orang yang i'tikaf di masjid boleh berwudu di rumahnya, boleh. Jadi tidak memutus tatabunya. Wala yanbaghi ay ya'ruja ala syughlin akhar, dan tidak pantas bagi seorang mu'takif, orang yang i'tikaf, ia melangkah pada kerepotan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan i'tikaf. Itu kurang pantas, itu tidak pantas lah. Karena sallallahu alaihi wasallam la yakhruju illa li hajatil insan, Rasulullah tidak pernah keluar dari area masjid kecuali karena kebutuhan manusia. Wala yas'alu anil maridi illa marron, dan Rasulullah tidak pernah menanyakan sahabat yang sakit ataupun tetangga yang sakit, kecuali Rasulullah langsung bergegas melangkah. Wa yaqta'u tatabu bil jima'i, tatabu itu menjadi terputus, batal lah disebabkan jima dengan istrinya. Wala yanqati'u bit takbilih, tatabu tidak terputus kalau hanya dengan mencium istrinya, jadi enggak batal, enggak rusak tatabunya. Wala ba'sa fil masjid bit-tibih, tidak masalah di masjid itu, masuk ke masjid ataupun i'tikaf di masjid memakai parfum, enggak masalah. Pakai parfum pewangi. Bahkan wa'aqdin nikahi, melakukan akdun nikah di dalam masjid enggak masalah. Wabil ukli wan naumi, makan di masjid, tidur di masjid enggak masalah, kata Al-Ghazali. Wa ghaslil yadi, dan membasuh tangan fit tostih, ketika ada di dalam masjid membasuh tangan tapi dengan menggunakan baskom itu boleh, enggak masalah. Fa kullu dzalika, maka semua itu qad yahtaju ilaihi fit tatabu'i, itu terkadang sangat dibutuhkan oleh seorang mu'takif di dalam melangsungkan proses i'tikaf yang mutatabi tadi, yang diniatkan untuk terus menerus. Jadi tidak menjadikan terputusnya tatabu dalam i'tikafnya itu. Wala yanqati'ut tatabu, tatabu tidak terputus bi khuruji ba'di badanihi, dengan keluarnya sebagian badannya si mu'takif, tidak terputus, tidak terhitung terputus kalau hanya sebagian tubuhnya keluar dari area masjid. Karena sallallahu alaihi wasallam yudanni ra'sahu faturajjiluhu Aisyah radhiyallahu anha wa hiya fil hujrah. Rasulullah SAW pernah mengeluarkan kepalanya, kemudian Sayyidah Aisyah itu memanjangkan kakinya. Pada saat itu Sayyidah Aisyah sedang berada di kamar rumahnya.
Wa mahma kharajal mu'takifuh, maka ketika seorang yang itikaf keluar dari masjid liqadai hajati, untuk menaikkan hajatnya, buang air besar misalnya, fa idza ada, maka bila ingin kembali lagi ke masjid, yang bagi ayasta'nifan niyatah, maka seyogyanya ia memulai lagi niatnya, illa idza kana qad nawa, kecuali bila ia telah berniat awalan, di awal itikafnya berniat asyrata ayyamin, masalan niat itikaf 10 hari, maka nggak apa-apa. Tapi kalau masih dari awal itikafnya tidak diniatkan 10 hari, ketika mau masuk lagi maka diperbaharui lagi niatnya. Wal afdalu, dan yang lebih utama, ma'adzalika, disertai semua itu adalah at-tajdidu, memperbaharui niat itikaf ya. Demikian dulu, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.